Pak Edi, apa kabarnya Pak? Terima kasih, selamat pagi, sehat, Alhamdulillah. Pak Edi, BPI Danantara ini kan akan membentuk atau juga meluncurkan program Waste to Energy. Nah, tentunya ini menjadi langkah juga menjadi bagian dari skema untuk menjaga ketahanan energi. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat karena sesungguhnya Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam tahap darurat sampah. Dari total sampah yang kita produksi setiap tahunnya, yang bisa terkelola itu hanya 40%. Artinya 60% itu tidak terkelola. Dari 60%, 20%-nya itu dibuang secara open dumping di TPA-TPA yang rata-rata sudah kapasitasnya memenuhi kapasitas maksimal 85-90%. Yang sisa 40% ya itu akhirnya dibuang di ruang publik, di bantaran kali, di jalanan, dan lain-lain. Nah, sehingga memang kita harus segera melakukan penanganan. Apalagi sampah-sampah itu terdiri atas sampah sisa makanan dan plastik itu yang paling banyak. Yang memang penguraiannya itu sulit dilaksanakan. Nah, dengan ada kondisi seperti ini, pendirian Waste to Energy Facilities yang sekarang diinisiasi oleh pemerintah, itu saya kira merupakan salah satu jalan keluar yang sangat ampuh untuk mengeliminir, mereduksi permasalahan sampah ini secara cepat. Memang di masa lalu itu juga sudah dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan Perpres sebelumnya. Namun karena persyaratannya itu sangat sulit untuk dilaksanakan, misalkan saja harus mendapatkan persetujuan dari Pemda dan DPRD setempat. Harus ada beban Pemda berupa tipping fee yang kadang-kadang Pemda itu sulit untuk memenuhinya. Termasuk penyediaan lahan yang juga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Jadi proses ini kemudian memakan waktu yang begitu panjang, titik temu tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu pemerintah mengambil inisiatif sekarang untuk menangani permasalahan sampah itu dari pusat melalui Danantara. Saya kira ini langkah yang baik sehingga beban Pemda itu juga sudah dikurangi. Kedepannya Pemda itu hanya diminta untuk berkontribusi penyediaan sampah. Jadi garansi sampah 1.000 ton. Tetapi akhir-akhir ini yang akhirnya saya dengar bahwa volume 1.000 ton itu sudah dinaikkan menjadi 2.000 ton kepastiannya. Jadi Pemda menyediakan sampah plus menyediakan lahan. Tetapi tidak ada tipping fee dan tidak ada hal lain yang perlu disiapkan oleh Pemda karena semua ditangani oleh pemerintah pusat melalui Danantara. Jadi harapkan juga ada keterlibatan dari Pemda ya Pak ya untuk bisa mengoptimalkan program ini. Tapi kalau dibandingkan dengan mungkin sumber EBT lainnya Pak seperti dengan surya, biomasa, ini yang lebih efektif yang mana sih Pak? Kalau kita lihat untuk menghasilkan sumber energi terbarukan, Indonesia itu punya potensi paling besar adalah di surya. Kedua adalah di angin, baru-baru yang lain-lain gitu. Tetapi karena hari ini kita ingin menangani permasalahan sampah, untuk membakar sampah itu secara habis, uapnya kita gunakan untuk menghasilkan energi, dan energi kebetulan adalah energi terbarukan, saya kira ini menunjang program transisi energi kita. Karena dari total 30 insinerator yang akan dibangun, waste to energy itu akan menghasilkan antara 600 sampai 700 megawatt energi yang bersih. Nah, kalau dari segi mungkin volume sampah, kapasitas energi yang kemudian nanti dihasilkan, ini roadmap-nya akan seperti apa sih Anda melihat yang akan diluncurkan BPI Danantara, Pak? Jadi yang pertama kali yang harus dilihat adalah kita memberikan prioritas. Prioritas ke daerah-daerah yang sekarang ini memang sudah tidak bisa menangani sampahnya. Misalkan saja Kota Bandung. Over capacity tempat penampungan sampah di Bandung itu sudah 700%. Jadi artinya sudah tidak bisa ditangani. Terpaksa Kota Bandung menyewa lahan di Kabupaten Bandung Barat untuk sementara menempatkan sampahnya di sana. Gitu. Tapi kan itu harus diurai segera. Sehingga yang sekarang dilaksanakan oleh BP Danantara adalah mengidentifikasi dulu 10 wilayah kota atau gabungan daerah, misalnya Bogor, Bogor Raya gitu ya, Serang, Serang Raya gitu ya. Nah, untuk kemudian bisa ditangani permasalahan sampahnya. Tentu harus juga melihat kesiapan dari Pemda untuk bisa menyediakan sampah itu secara teratur, setiap hari harus pengiriman 2.000 ton sampah. Termasuk juga bagaimana kemudian minat dari investor untuk masuk ke sana. Karena meskipun tarifnya sudah disesuaikan menjadi tarif yang cukup menarik, tetapi di tempat-tempat tertentu memang misalkan saja ada lahan disiapkan oleh Pemda, tetapi sudah ada investor yang keburu beli lahan. Otomatis kan tingkat imbal hasil, tingkat pengembalian juga berubah karena investasi lahan itu kan merupakan modal atau biaya yang dikeluarkan oleh investor. Jadi hal-hal ini yang perlu saya kira perlu diatur oleh Danantara. Meskipun saya yakin
bahwa dengan adanya tarif yang begitu besar, minat investor cukup besar untuk penanganan sampah ini. Betul. Tapi Pak, yang menjadi sorotan juga adalah terkait dengan investasi awal. Terkait ini juga dikatakan biaya investasi membutuhkan dana yang cukup besar. Ya. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau perjanjiannya itu perjanjian penjualan listrik itu kuat, dan pembeli listrik kan tentu adalah PLN ya. Dengan tarif yang menarik, saya kira bagi siapapun untuk masuk ke dalam sektor ini selaku pelaku usaha itu tentu bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan. Apalagi kalau kita lihat bahwa sekarang ini bank-bank pemerintah, bank-bank BUMN sekarang ini loan to deposit ratio-nya relatif rendah ya. Jadi membutuhkan pengeluaran pinjaman yang lebih tinggi lagi, apalagi ini adalah untuk sektor energi terbarukan yang memang portfolio itu diincar oleh banyak bank termasuk bank-bank BUMN. Saya punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa proyek ini memang layak dibiayai dan banyak peminat untuk pembiayaannya. Dan termasuk apakah melalui Patriot Bond, Pak, Anda lihatnya? Kalau Patriot Bond saya kira kalau memang itu salah satu kontributor untuk pembiayaan waste to energy ini, saya kira mungkin saja iya. Tetapi melihat keekonomian dari proyek itu dan imbal hasilnya, saya kira tanpa Patriot Bonds pun di daerah-daerah tertentu yang memang jumlah sampahnya juga sangat besar, itu tidak memerlukan dukungan Patriot Bonds. Mungkin di daerah-daerah yang misal saja jumlah sampahnya itu mendekati 1.000 atau hanya 1.000 sedikit gitu ya, sehingga memang membutuhkan dukungan supaya beban pembiayaannya tidak terlalu berat, ya mungkin sebagai bagian dari capital atau modalnya ya Patriot Bonds bisa masuk di sana. Dan sejauh ini kan memang BPI Danantara harus terlebih dahulu mengidentifikasi ya Pak, kota-kota mana saja yang harus diprioritaskan. Ya. Tapi bagaimana ke depannya atau mungkin dalam jangka pendek menengah ini juga didorong supaya daerah-daerah terpencil ini juga bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan waste to energy ini. Ya, betul. Sekarang ini memang ada beberapa daerah yang dianggap sangat prioritas. 10 daerah sudah ditetapkan. DKI, Bandung, Bogor Raya, Serang Raya, Semarang Raya gitu ya. Nah itu sudah diidentifikasi, termasuk Medan Raya itu juga sudah diidentifikasi. Nanti akan ditambah lagi dengan daerah-daerah lain untuk kemudian memenuhi jumlah 30 insenerator yang akan dibangun. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa problem sampah ini adalah problem nasional. Jadi daerah-daerah terpencil pun itu nanti harus menggunakan proses pengolahan sampah dengan teknologi atau proses produksi yang memang ramah lingkungan. Apakah melalui RDF dan lain-lain. Karena setiap hari kita memproduksi sampah dan setiap hari produksi sampah itu tidak tertangani. Oleh karena itu ya memang harus ada solusi terhadap hal ini melalui tadi waste to energy atau yang skala kecil mungkin RDF.